Kembali kami mengingat begitu besar pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Tuhan. Engkau rela melakukannya dengan tujuan mulia, menyelamatkan kami. Dan saat ini Tuhan, Kami membawa korban syukur kami, penyembahan kami, begitu dalam, besar, lebar, dan panjangnya kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, yeah. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku,
harapanku. Oh, hanya Yesus. Hanya di dalam-Mu, di dalam-Mu ada kekuatan, ada kemenangan, ada penghiburan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam-Mu, di dalam-Mu, di dalam-Mu Yesus. Oh, kemuliaan di balik salib-Mu Tuhan. Di dalam masyanda dalam masih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu. Kemudian Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk teman-temannya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya
laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub. Sudah tua dan lanjut umurnya. Ayub 42 ayat yang ke-10, 12 dan ayat ke-15 sampai 17. Cerita happy ending dari Ayub sangat mirip dengan cerita dongeng H.C. Andersen yang sering kita baca dan kita dengar. Finally, they live happily ever after. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selama-lamanya. Namun apa yang dialami oleh Ayub bukanlah cerita dongeng dan bukan hanya sekedar mitos. Apa yang dialami Ayub adalah kejadian yang real dan nyata. Sama seperti kehidupan real yang kita jalani sekarang. Manusia sering suka melihat cerita keberhasilan seseorang. Hanya suka melihat happy endingnya. Suka melihat seseorang ketika mereka sudah sukses. Namun sering kita tidak mengikuti dari awal cerita kehidupan seseorang. Tidak melihat bagaimana susah payah perjuangan seseorang untuk mencapai puncak kesuksesannya, termasuk dalam kisah kehidupan Ayub. Tentu, kita tahu ada kisah yang penuh dengan tangisan dan air mata, dan masa yang penuh dengan sangat krisis yang dialami oleh Ayub. Ayub dicobai habis-habisan dalam sekejap. Semua ternaknya habis lenyap, anak-anaknya mati seketika. Dan dia pada akhirnya sakit dengan luka yang penuh borok, yang busuk baunya. Istrinya pun sangat kecewa kepada Tuhan dan berkata kepada Ayub, "Kutukilah Allahmu dan matilah engkau." Dalam keputusasaan hidupnya, Ayub mengutuki hari kelahirannya. "Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Aku telah bosan hidup. Beritahukanlah aku Tuhan, mengapa engkau berperkara dengan aku?" Semua sahabat-sahabat Ayub juga menyalahkan Ayub. "Pasti kamu sudah berdosa di hadapan Allah, sehingga Allah mengutuki dan menghukum kamu dengan berat." Istri, sahabat, dan Ayub sendiri pun mengalami depresi yang sangat berat. Sehingga dia ingin mati rasanya di hadapan Tuhan. Dalam pergumulan, mengapa Allah aku mengalami semua ini? Tak ada jawaban instan yang Ayub dapatkan dari Tuhan. Dalam kesimpangsiuran yang Ayub gumulkan, bukannya mendapatkan dukungan dan support dari sahabat-sahabatnya, namun penghakiman yang Ayub dapatkan dari sahabat-sahabatnya. Akhirnya, dalam penantiannya, di dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa-singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ayub menjawab kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina.
Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu ya Tuhan? Mulutku kututup dengan tangan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Allah. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut semua perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk di dalam debu dan abu. Dalam penyesalan dan pertobatan Ayub, karena menggugat Allah, Allah akhirnya memulihkan keadaan Ayub. Meskipun Ayub tidak mendapatkan jawaban dari Allah, mengapa dia mengalami penderitaan yang begitu berat? Namun Allah menyatakan dirinya kepada Ayub. Ayub disingkapkan akan kebesaran dan kuasa kedaulatan Allah atas semesta. Dan di dalam setiap detail kehidupan, termasuk dalam apa yang dialami Ayub, yang hanya debu di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Yeremia 29 ayat 11 sampai yang ke-14. Di atas kayu salib itulah Yesus juga pernah berseru, mengapa ya Tuhan kau meninggalkan aku? Di tengah seru-seruannya, Eli Eli lama sabatani itulah Yesus menggambarkan penderitaan dan kesesakan kita. Merasa dikhianati dan ditinggalkan. Namun Yesus sesungguhnya menderita bukan karena dosa dan kejahatan dan kesalahan dia. Namun dia menanggung dosa, kejahatan, dan murka Allah yang seharusnya kita terima. Di kayu salib itulah Yesus membuktikan bahwa dia juga tidak lolos dari penderitaan yang seharusnya kita alami sebagai manusia. Bapa tidak memberikan kompensasi sedikit pun kepada Yesus anaknya untuk menanggung penderitaan dan dosa dan murka Allah yang seharusnya kita terima oleh manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, ketika Yesus tergantung di kayu salib di Bukit Tengkorak itu, siang di tengah petang gelapnya langit menyambut akan kedukaan sang anak, sang sabda itu mati tergantung di kayu salib demi engkau dan saya. Alam pun berduka melihat kematian dan penderitaan dan salib yang ditanggung oleh Yesus. Dan Bapa meneteskan air matanya ketika melihat anaknya yang dikasihinya tergantung di kayu salib demi engkau dan saya. Biarlah hari ini ketika kita menjelang Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus, kita sadar bahwa Yesus sudah menderita untuk kita. Yesus sudah menanggung kesalahan dan murka Allah yang seharusnya kita terima. Bapa tidak pernah melupakan akan penderitaan dan kesesakan kita, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal untuk menanggung penderitaan, dosa dan kesesakan kita.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu lewat pribadi anak-Mu Yesus Kristus. Di tengah seruannya, mengapa Engkau meninggalkan aku ya Bapa? Eli, Eli lama sabatani. Ketika Ayub juga berseru, mengapa Tuhan Kau berperkara kepadaku? Yesus mewakili akan penderitaan kami dan seruan sakit yang kami rasakan. Dan di atas kayu salib itulah pemulihan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, dan damai penerimaan yang dari Bapa diberikan kepada kami. Engkau sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mati menghadapi sengsara yang seharusnya aku terima. Yang seharusnya aku menderita dan layak mendapatkan hukuman dari Allah dan murka dari Allah. Namun Engkau sudah menanggungnya di kayu salib untuk aku dan Engkau, kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sekarang sekali-kali tidak akan pernah lupa bahwa Engkau Bapa tidak pernah mengkhianati kami. Engkau Bapa tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dan Engkau sudah membuktikan kasih-Mu dengan merelakan memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menanggung penderitaan, dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Yesusku. Biarlah aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku menyerahkan seluruh penderitaan dan kesesakanku ya Bapa kepadamu. Dan hanya kepada pribadi Yesus Kristus aku percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh Immanuel dan tidak pernah meninggalkan aku di dalam penderitaan dan kesesakanku. Terima kasih Yesusku. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah